Selamat pagi jemaah semua. Sebelum kita mulakan kebaktian, ayo maju ke depan. Mana kerusi yang kosong tu, boleh maju ke depan sebelum kita mula kebaktian, kerana ini saja sisa-sisa kita yang ada ya. Mari ayo sama-sama penuhkan kerusi yang kosong-kosong. Boleh kenal. Sebelum kita memuliakan Tuhan, selamat datang ke jemaah ke Gereja Hosana ibadah minggu yang kedua. Apa khabar semua? Puji Tuhan. Mari kita tepukkan palingan gemuruh bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita dapat berkumpul bersama-sama di waktu pagi ini untuk menyembah Tuhan. Mari jemaah semua bangkit berdiri, angkatkan tangan kita kepada Tuhan, menyembah Dia yang Maha Berkuasa, gagah perkasa. Tuhanlah Raja kita, Yesus Kristus, Allah pemenang. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, layak dibagi kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, karena Engkau Raja kami Tuhan. Haleluya Yesus, oh haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya.
bersama dengan kami semua, menguatkan iman kita dan pelihara kita. Engkau telah melindungi kita dan ambil peduli hidup kita. Terima kasih ya Bapa kerana kami bisa datang di sini, di gedung persekutuan di sini, untuk memuji dan memuja nama-Mu ya, untuk mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati, disalib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dibangkitkan, dan sekarangnya Dia menunggu di syurga agar Dia akan kembali untuk mengambil kita kembali bersama-sama dengan Dia. Terima kasih. Terima kasih. Saat ini ya saudara-saudari, mari kita persiapkan pemberian kita, persembahan kita yang telah kita siapkan dalam hati kita untuk diberikan dan dikembalikan kepada kerajaan Allah. Terima kasih. Mari kita berdoa dulu ya. Ya Bapa di syurga, terima kasih Engkau telah memberi dan mencurahkan berkat Engkau kepada kita. Bukan setakatnya wang yang Kau telah berikan kepada kita, tetapi lebih-lebih lagi ya Bapa, Kau telah berikan kita kesehatan, Kau telah berikan kita kasih karunia. Terima kasih. Sampai kita memberi ya Bapa, jamailah setiap tangan anak-anak Engkau dan hamba-hamba-Mu ya Bapa. Bila kita memberi ya Bapa, kita memberi dengan secara sukarela dan memberi dengan hati terbuka dan girang. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya saudara-saudari, bila kita keluar untuk memberikan, pastikan satu persatu ya, satu persatu untuk memberikan penyembahan kita, dan juga diingatkan jarak ialah 1 meter ya di antara satu dengan lain. Ya dipersilakan untuk kembalikannya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Pemberian kita. Kalau saudara-saudari tidak nampak ya, saya tengah smiling ya, kita nampak mulut saya ya. Ya, mari kita beri tepukan kepada Tuhan ya sekali lagi ya. Amin. Haleluya, haleluya. Ya, minggu ini kali kedua kita adakan kebaktian kita bukan secara online di sini, tetapi ya kita bisa berjumpa dengan satu sama lain. Tetapi yang yang tidak dapat hadir ya hari ini, yang tak bisa bersama dengan kita hari ini, jangan lupa ya, nanti petang ini kita pun ada kebaktian. Kebaktian ini yang telah dirakamkan dan akan dimainkan secara online petang ini ya. Jangan lupa ya, nanti dia akan berikan maklumat dalam WhatsApp ya group. Terima kasih. Dan juga saya nak meringatkan ya bahawa setiap hari Jumaat jangan lupa ya, setiap hari Jumaat kita juga akan doa bersama-sama, dan nanti dia akan sampaikan maklumat melalui WhatsApp juga ya. Dan mereka yang di rumah ya, yang tidak dapat hadir ya, kalau nak berikan pemberian kita, penyambahan kita, jangan lupa ya, bisa beri secara online ya juga, ataupun ya anda boleh datang ke gereja di Hosana, dan kotak pemberian itu akan di luar ya,
khazanah, jadi bisa memberikan juga. Dan saudara-saudari yang berada di mungkin di pucung ya, kalau nak memberikan ya, tolong ya sampaikan pemberian anda melalui Ibu Emma ya. Jangan kumpulkan, masukkan dalam envelope ya, bila masukkan tandakan dia untuk apa yang kita berikan dan sampaikan kepada Ibu Emma ya. Emma, terima kasih ya, terima kasih. Dan mari kita sama-sama ya dengar ya firman Tuhan ya, firman Tuhan yang akan disampaikan ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita bertepukan ya. Saudara Aduh. Mari kita semua tunduk kepala, kita mau berdoa sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kebenaran firman-Mu adalah yang tertinggi di dalam hidup kami. Dan kami berdoa kiranya firman yang kami sampaikan pada pagi hari ini dapat kami mengerti, dapat kami pelajari, dapat kami menyimpannya di dalam hati kami, sehingga kami keluar dari tempat ini dengan penuh sukacita oleh karena firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dimanapun jemaat kami mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya Tuhan hati mereka digugah dan dapat ditegur oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, namun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, urapilah dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan selindungi dia di bawah kaki salib-Mu. Biar Tuhan yang berbicara kepada setiap jemaat kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Minggu yang lalu kita mendengar khotbah dari Bapak Philips. Siapa yang masih ingat? Ya, kalau khotbahnya sendiri ingat ya. Di dalam khotbah itu, satu yang kita mengerti adalah Maria mengambil bahagian yang tertinggi di dalam penyembahannya, di mana dia meminyaki kepala Yesus dengan minyak yang paling mahal. Ya, bukan minyak di pasar malam ya, bukan minyak yang kamu beli di kedai-kedai di tepi jalan, tidak. Tetapi minyak itu adalah yang terbaik yang Tuhan bagi kepada Yesus Kristus. Ya, mari kita melihat firman Tuhan pagi hari ini yang diambil daripada Yosua. Siapa yang ada Alkitab pagi ini, mari kita membukanya di dalam Yosua. Yosua 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Ada panjang sedikit, tetapi saya hanya mengambil 3 poin saja ya. Saya akan membacanya supaya lebih laju sebab masa yang kita ada yang diberikan sangat singkat ya. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikam. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Ayat yang kedua, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan,
Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi kepada Mesir. Lalu mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda di laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi, dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka punahkan dari depanmu. Ketika itu Balak bin Zipor, raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bilam bin Bio untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mendengarkan Bilam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus, tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabun mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh pedangmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi ayat 15 yang terakhir, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori dan yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tema khotbah pada pagi hari ini saya ambil Coram Deo. Istilah Coram Deo itu adalah berdiri di hadapan Allah. Pagi ini saya akan membahas satu istilah, yaitu slogan yang selalu digunakan di dalam konteks gereja kita pada hari ini, yaitu Coram Deo. Coram Deo bermakna itu istilah berdiri di hadapan Allah, atau banyak fasa yang biasa diterjemahkan, ya, di dalam konteks gereja kita pada hari ini diterjemahkan sebagai berdiri di hadapan Allah, atau hidup di hadapan Allah, atau berada di hadapan Allah, ya. Banyak interpretasi pada hari ini akan mengajak kita memahami makna Coram Deo di dalam konteks pembacaan kita pada pagi hari ini di dalam Yosua 24, ya. Di dalam Yosua pasal yang pertama, maka dikumpulkan di dalam ayat pertama sudah menjelaskan apa itu Coram Deo, berdiri di hadapan Allah. Ayat pertama menjelaskan kepada kita bahwa Yosua berkata dia bersama-sama dengan bangsa Israel yang diwakili oleh pemimpin-pemimpin, ya, di mana di Gunung Sikap itu dia mengumpulkan pemimpin-pemimpin agama, para tua-tua, suku-suku bangsa, supaya berdiri di hadapan Allah. Ayat pertama menjelaskan Coram Deo,
berdiri di hadapan Allah. Mengapa berdiri di hadapan Allah? Apa yang mau disampaikan oleh Yosua di dalam tulisan dia ini? Yosua ini adalah pasal yang terakhir di dalam kitab Yosua, dan dia menjelaskan mengapa orang Kristen harus berdiri di hadapan Allah. Ya, jadi di dalam ayat pertama sudah dijelaskan apa kaitannya kehadiran Allah, apa kaitannya kita berada di hadapan Allah, atau adakah mukjizat yang terjadi di hadapan Allah. Itu semua Tuhan melakukan. Yosua memberikan penjelasan di dalam ayat 1. Berapa orang mengaitkan berdiri di hadapan Allah itu dengan peristiwa hadirnya mukjizat? Tidak, ya. Hadirnya mukjizat, kemahahadiran Allah dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa mukjizat terjadi, ya, seperti Pentakosta, seperti kesembuhan mukjizat, seperti hal-hal ilahi yang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi di dalam konteks Yosua tidak dijelaskan bahwa kehadiran Allah itu disertai oleh mukjizat. Tidak. Yosua cuma mengumpulkan orang-orang yang di Israel, para tua-tua, para pemimpin-pemimpin, supaya berdiri di hadapan Allah. Ya, kemahahadiran Allah di dalam Yosua pasal 24 ayat 1 itu adalah sangat penting. Ayat pertama sudah menjelaskan bagaimana kita mau berdiri di hadapan Allah. Mereka berdiri di hadapan Allah sebelum mereka jalan pergi melakukan Yosua sebelum melakukan apa-apa tindakan, Allah yang diutamakan oleh Yosua. Jadi kemahahadiran Allah tidak berkenaan dengan mukjizat atau apa sekalipun. Kalau kita membaca di dalam ayat ini, tidak satu pun dikatakan ada mukjizat terjadi, tidak ada. Yang cuma ada hanyalah kehadiran Allah disertai dengan tindakan Yosua. Ya, di dalam ayat 3 dan 4 yang menariknya di sini, poin yang kedua adalah anugerah Allah. Kalau pertama tadi poinnya adalah kehadiran Allah, di mana Yosua berdiri di hadapan Allah, ya, sebagai satu tindakan bahwa kehadiran Allah menyertai di dalam semua yang dia lakukan. Poin yang kedua adalah anugerah Allah. Di dalam ayat yang 3 dan 4, Yosua mengambil contoh Abraham. Kenapa tiba-tiba Abraham pula dia tulis di dalam ayat 3 dan 4 ini? Karena dia mengambil Abraham sebagai seorang pahlawan. Kalau kita tahu, kalau kita membaca latar belakang Abraham itu adalah penyembah berhala. Ibu bapaknya, semua keluarganya adalah penyembahan berhala. Tetapi mengapakah Abraham ditarik oleh Yosua di dalam cerita ini? Ini mengingatkan kita bahwa Abraham adalah seorang penerima anugerah yang pertama, ya, di mana Allah menjanjikan keturunan yang banyak daripada Abraham. Jadi menariknya di sini Yosua mengaitkan Abraham di dalam penulisannya. Ini semata-mata adalah gambaran bahwa Abraham itu adalah penerima anugerah yang pertama. Dan ini adalah menarik perhatian kita kalau kita membaca firman Tuhan ini, sangat menarik. Kalau kita membaca Yosua, sebab ini adalah mata kuliah saya di BCM. Jadi apa ilmu yang saya dapat dari sana, saya sampaikan kepada kamu pada hari ini. Jadi saya tidak mau lari daripada konteks apa yang kita terima dan apa yang kita pelajari. Jadi di dalam poin yang kedua, di dalam ayat 3 dan 4, saudara boleh membacanya. Anugerah Allah itu diberikan kepada Abraham. Yosua menarik perhatian kita supaya kehidupan Abrahamlah contoh yang terbaik. Allah menurunkan banyak keturunan melalui Abraham. Dan Allah menurunkan anugerah yang pertama kepada Abraham, supaya setiap orang di muka bumi ini menerima anugerah. Karena ini Yosua menarik perhatian
di dalam penulisannya di dalam 3 dan 4. Kita menyadari bahwa anugerah yang diberikan Allah kepada kita melalui tindakan Yosua menarik Abraham adalah kita menyadari bahwa Allah mengasihi kita. Kita harus bergantung total kepada Allah. Seperti Yosua bergantung total kepada Allah. Di dalam perjalanannya membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia berdiri di hadapan Allah. Dia bergantung total kepada Allah. Dia tidak bergantung kepada manusia, tetapi dia bergantung kepada Allah. Tetapi dia menarik perhatian, mengambil konteks Abraham. Mengapa? Karena Abraham adalah anugerah, penerima anugerah yang pertama. Jadi kalau satu hari kita menyadari bahwa Allah mengasihi kita, kita menyadari bahwa kita bergantung total kepada Allah. Dan kalau hari ini kau berhasil karena pertolongan dan anugerah Allah, jangan kita sombong, ya, karena anugerah Allah itu sangat besar. Waktu saya pernah membaca tulisan Ravi Zakaria, baru-baru ini dia sudah dipanggil Tuhan, ya. Dia seorang apologetik yang terkenal di seluruh dunia. Dia menulis dalam bahasa Inggris, tapi saya sempat translate-nya di dalam bahasa Malaysia, ya. Kemudian cerita dia begini. Satu hari Muhammad Ali, seorang petinju, ya, dia berjumpa dengan dia di dalam kapal terbang. Jadi Muhammad Ali menaiki pesawat dan pramugari dia suruh pakai itu tali pinggang kaledah supaya kau tidak jatuh. Dia tanya kepada Muhammad Ali, Muhammad Ali, pakai tali pinggang kaledah. Apa dia jawab? Superman tidak payah pakai tali pinggang kaledah. Tapi pramugari itu tanyakan lagi, Encik Muhammad Ali tolong pakai tali pinggang kaledah. Tetapi dia tidak mau pakai. Dia cakap Superman tak payah pakai tali pinggang kaledah. Jadi dia sudah tanyakan 3 kali. Kemudian apa yang agak-agak dalam pikiran kita, apa yang akan dijawab oleh pramugari? Kalau kau sudah ditanya begitu sudah 3 kali, apa yang kamu rasa? Marah kan? Jadi pramugari itu, kalau begitu, kalau Tuhan itu Superman, Tuhan tak payah naik kapal terbang, ya terbang saja. Jangan naik pesawat, kamu terbang saja sebab kamu Superman, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh yang kesombongan. Jangan sombong. Semua anugerah yang kita terima dari Allah seperti Yosua di dalam 3 dan 4 menarik sekali. Anugerah, kau dapat uang, kau dapat rumah, kau dapat istri, kau dapat suami yang cantik, dapat suami yang handsome boy, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, jangan sombong dengan apa yang kita ada. Karena kesombongan kita membawa kita kepada sesuatu hal yang lain pula. Ya, saudara tahu kalau saudara membaca di dalam Yosua pasal pertama sampai pasal yang ke-23 itu dia berperang, dia pernah jatuh, dia pernah kalah, ya, sebab mereka sombong. Apabila pengintai yang diutus itu cakap itu kecil saja lah itu negara itu, 1 kali kita injak sudah habis lah dia orang. Apa yang terjadi? Mereka kalah, terpukul, sombong. Jadi jangan sombong, sebab semua itu anugerah Tuhan, ya. Jadi menarik di dalam hal ini kita mengerti satu hal bahwa anugerah itu diberikan kepada kita, jangan sombong. Semua yang kita miliki itu semuanya hasil daripada apa yang kamu dapat, bagilah. Kalau kamu berkelebihan, bagilah dengan orang yang tidak ada. Kita tidak akan pernah miskin kalau kita memberi kepada Tuhan, ya. Ada orang bilang, macam mana saya mau bagi, gaji saya sedikit saja, kalau saya bagi habislah saya. Tidak ada orang yang bingkrap gara-gara memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Ada orang bingkrap di sini bagi perpuluhan kepada Tuhan, ada? Belum ada saya dengar, dia lah. Oleh karena dia selalu kasih perpuluhan sama Tuhan,
Dia terus mingkrap, Pak. Ada. Paling-paling yang kamu dengar, dulu dia kaya, dulu dia banyak duit, tapi dia semua itulah dia mingkrap. Paling-paling itu kan. Jadi anugerah yang kita terima dari Tuhan pakailah dengan baik-baik, ya. Yosua memberikan ilustrasi tentang Abraham. Abraham bapak orang beriman, bapak segala bangsa, keturunan semua dari Abraham, penerima anugerah. Ya, poin yang ketiga adalah ibadah yang sejati. Akhirnya Yosua memberikan kita pilihan. Kamu pilihlah pada hari ini. Yosua memberikan pilihan ibadah yang sejati. Minggu yang lalu kita mendengar Maria. Ibadah sejatinya adalah memberikan yang terbaik kepada Tuhan, meminyaki kepala dengan yang mahal. Habis kalau hutang macam mana mau kasih minyak sudah. Ya, yang murah pun tidak ada orang nampak. Tapi kalau yang mahal kilat-kilat tuh, kalau yang panjang dikasih minyak kan. Jadi pilih tuh, Yosua memberikan pilihan. Yosua memberikan kita tantangan, kamu pilihlah. Ya, pilih Paskah, pilih Amnuka, pilih Binka. Kamu pilihlah. Yosua memberi pilihan. Dalam konteks ini Yosua memberikan pilihan kepada bangsa Israel supaya memilih pada hari ini kamu mau beribadah kepada siapa. Ya, di dalam 14 dan ayat 14 dan 15, kami berdiri di hadapan Allah menikmati anugerah Allah, maka kami tidak punya pilihan yang lain selain beribadah kepada Allah. Sekarang kata Yosua, pilihlah menyembah Allah, atau Allah tidak, kamu mau memilih Mamun, mau menyembah Mamun. Di dalam Roma pasal yang ke-12, pasal yang 1 sampai 8, pasal pertama sampai pasal yang ke-7 itu bercerita tentang anugerah di dalam kitab Roma. Tetapi di dalam pasal yang ke-12, Tuhan memberikan tantangan kepada kamu, mau ibadahmu yang sejati itu ibadah yang macam mana. Ya, di dalam ayat 14 dan 15 ini kita mendapat tahu ibadah yang sejati. Di dalam ibadah yang sejati itu takut akan Tuhan. Di dalam ibadah yang sejati itu firman Tuhan, firman yang suci itu adalah sesuatu yang tertinggi. Di dalam ibadah yang sejati ada jaminan hidup. Di dalam di dalam ibadah yang sejati, di dalam konteks Yosua ada kepastian keselamatan. Kalau kita memilih untuk beribadah kepada Tuhan, maka jaminan hidup, jaminan kepastian keselamatan itu kita terima. Tetapi kalau kita memilih jalan yang salah, mungkin kita tidak dapat menerima jaminan ini semua. Ya, kemahahadiran Allah, anugerah Allah, dan ibadah yang sejati, 3 poin ini tidak dapat kita terima kalau kita memilih beribadah kepada Mamun. Jadi saudara-saudara, pagi hari ini saya mau menutup khotbah ini secara singkat saja. Saya harap kamu dapat menangkap 3 poin tadi: kemahahadiran Allah, anugerah Allah, dan ibadah yang sejati. Dan di dalam anugerah Allah apa yang kamu dapat, di dalam ibadah yang sejati apa yang kamu dapat. Dan saya menutupnya, COVID-19 memukul kita hari ini, ya, memberikan kita kesusahan untuk hidup, bertahan hidup. Ujian ini tidak seberapa dibandingkan dengan ujian yang diterima oleh bangsa Israel, di mana 10 tulah yang menimpa mereka. Kita baru COVID 1 saja, 9 belum ada ujian, 1 saja kita diuji oleh Tuhan. Apakah Tuhan mau menguji kita sejauh ini? Ya. Apakah Tuhan mau menguji iman kita? Ya. Buktinya sekarang kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang memberikan tanggapan yang kurang baik di dalam COVID-19 ini. Ada yang dikatakan ini dari Tuhan, ada yang dikatakan ini dari setan. Semua itu timbul
Jadi yang kita mau ikut sekarang adalah ibadahmu yang sejati dipertanyakan oleh Tuhan. Kau mau memilih pada pagi hari ini mengikuti Tuhan atau mengikuti Mammon, itu saja. Pilihan di tangan Anda. Mari saudara-saudara, kita mau menyanyikan, ditinggikan, dimuliakan. Mari pemain ikut saja, yang lain tak perlu. Kita mau menyanyikan lagu ini sebagai penutup di dalam, karena kita tahu anugerah Allah, kita tahu kita mau meninggikan Tuhan, kita mau memuliakan Allah di dalam hidup kita. Ya, kita memilih mau memilih berdiri di hadapan Allah atau kau mau memilih di hadapan jalan manusia. Dan Tuhan memberikan tantangan kepadamu pagi hari ini. Pilihlah, kau mau beribadah kepada Tuhan atau kau mau beribadah kepada Mammon. Ya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah kedua-dua tanganmu. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang bermaha kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Pergilah kamu dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, silakan duduk. Kebaktian kita sampai di sini. Amin. Untuk notifikasi mingguan, tekan subscribe dan loceng.